Kamu mau tau gak warga Malaysia ya, FAM ngomong kayak gitu itu cuma nak nyenangi hati kamu baik, supaya seakan-akan di skuad Malaysia itu tidak ada apa-apa. Tapi sudah jelas ya, di sini FIFA pasti akan menghukum Malaysia. Walaupun kamu sudah nyenangin hati kamu dewek, tapi aku yakin ya dalam waktu 4 hari ini itu sepak bola Malaysia bakal dihukum kekal sama FIFA ya. Kita udah jauh lebih baik dari Malaysia. Malaysia itu bahkan nggak nyampe level kita. Kalau kamu ketemu dengan Indonesia dengan sekuat yang ada sekarang nih, maka kamu akan jadi ayam, oke? Dan pastinya kamu akan menjadi cemilan Indonesia. Jadi saran aku, jangan sampai lah yo ketemu dengan Indonesia. Kenapa? Karena yo pasti sudah memalukan diri kamu dewek. Malaysia belum pernah dan tidak akan pernah. Jadi jangan mimpi Malaysia bisa masuk ke Piala Dunia. Padahal nama sepak bola Harimau Malaya sudah mulai tidak dibahas lagi oleh orang-orang di Indonesia. Karena warganet di sini sudah mulai berfokus dan berdoa untuk pertandingan round 4 kualifikasi Piala Dunia menghadapi Arab Saudi dan Irak. Tapi entah mengapa masih banyak netizen jiran ini tetap saja menuduh Indonesia iri dan mensabotase data 7 pemain keturunan Harimau Malaya karena rasa dengki. Mengapa mereka selalu mencari pembenaran dengan menyalahkan orang lain atas kesalahan yang mereka berbuat sendiri? Bro, FIFA kena sihir, dokumen nampak palsu. Alasan macam apa ini guys? Kok bisa ya netizen Malaysia ini bilang begitu? Kocak, kocak. Gue kasih tahu ya bang, kalau palsu ya palsu aja. Nggak usah dibilang sihir lah, dibilang sabotase lah, dibilang inilah. Kalau memang asli ya asli bro. Kalau palsu ya palsu aja. Gimana nih? Katanya mau banding, tapi udah seminggu belum ada kabar nih dari FAM Malaysia. Ditunggu ya bandingnya. Bisa nggak kira-kira kasih bukti memang ketujuh pemain itu benar-benar dari Malaysia? Ditunggu. Pergi kau melambai. Harimau, harimau. Minimal nggak ilegal ya guys. Minimal bermain dengan pemain timnas Ori, bukan timnas KW. Katanya 7 pemain naturalisasi itu sudah sah jadi warga Malaysia. Tapi kok dah ada nih batang hidungnya di list. Mau be kamu tuh ya warga Malaysia ini kenoloin FAM. Kamu mau tau gak warga Malaysia ya, FAM ngomong kayak gitu itu cuma nak nyenangi hati kamu baik, supaya seakan-akan di skuad Malaysia itu tidak ada apa-apa. Tapi sudah jelas ya, di sini FIFA pasti akan menghukum Malaysia. Walaupun kamu sudah nyenangin hati kamu dewek, tapi aku yakin ya dalam waktu 4 hari ini itu sepak bola Malaysia bakal dihukum kekal sama FIFA. Ya kenapa? Kita bisa nengok dewek case yang lalu-lalu. Apabila FIFA sudah menjatuhkan hukuman, itu susah ya untuk dilobi. Ingat. Dan di sini anehnya warga Malaysia masih merasa yakin bahwasanya Malaysia itu lolos dari hukuman FIFA. Aduh, gila nian yo, bengaknya tuh tidak ada hilang-hilang. Tapi di sini aku mau bilang bahwasanya Malaysia ini masih ada yo kehokian yang luar biasa. Kenapa? Karena di kualifikasi Piala Asia mereka cuma melawan tim lemah Laos. Jadi itu tadi jo, mereka masih ingin dan berharap rankingnya bisa naik di atas Indonesia. Yo terserah kau lah nak naikin ranking di atas Indonesia apa tidak. Tapi yang jelas aku bilang ya ke Malaysia, kalau kamu ketemu dengan Indonesia dengan sekuat yang ada sekarang nih, maka kamu akan jadi ayam, oke? Dan pastinya kamu akan menjadi cemilan Indonesia. Jadi saran aku, jangan sampai lah ya ketemu dengan Indonesia. Kenapa? Karena yo pasti sudah memalukan diri kamu dewek. Karena sesungguhnya timnas Indonesia sekarang jauh di atas kamu, oke? Aku saranin supaya kalian cepat yo ngurus berkas-berkas dari pemain kalian yang sudah dokumennya dipalsukan. Manu tahu be yo, dengan kita lobby ke FIFA, ketujuh pemain Malaysia yang disanksi 12 bulan itu bisa segera dapat bergabung bersama timnas Malaysia.
Karena sesungguhnya, yo itu tadi, kalau kamu ketemu dengan Indonesia dengan sekuat macam ini, yo siap-siap lah jadi ayam. Oke, Assalamualaikum. Tuh kan? Ya, bukan Indonesia yang ngelaporin lu. Gini kan orang Vietnam no. Ya, ngapa jadi pindah ke Indonesia? Ngapa jadi ngembecak Indonesia? Deh malai. Orang Vietnam yang ngelaporin. Jadi Indonesia yang dibawa-bawa. Segala lah cek berkas pemain naturalisasi Indonesia. Pemain naturalisasi lu yang palsu, datanya kagak jelas. Orang lagi tur ke Malaysia, suruh main bola. Orang lagi makan, disuruh pemain bola. Ada baik sih lu mah. No, kalau emang bener pemain keturunan Malaysia, udah kirim aja datanya ke pipa. Susah banget sih lu tambeng. Kemelut pengantungan 7 pemain warisan Harimau Melaya. Apa cer? Salah FM tadi. Habis itu NT letak mana? Jangan gada integriti. Isu ini dibincangkan hanya di Ngopi at Channel 10. Meski nggak di-banned kayak pemain ilegalnya, tapi timnas Malaysia seolah balik lagi ke setelan pabrik nih bro. Pada 3 Oktober 2025 kemarin, mereka resmi mengumumkan 29 pemainnya. Skuad asuhan Petr Cech Lamovsky dijadwalkan melakoni 2 laga pada 9 dan 14 Oktober melawan Laos. Ada 12 pemain yang dipanggil dari kantong naturalisasi lama dan baru. 2 naturalisasi baru yakni Richard Chin, keturunan Inggris yang saat ini memperkuat klub Skotlandia Raith Rovers. Kemudian Jordan Mintah, pemain berusia 30 tahun kelahiran Ghana yang kini main buat klub Malaysia Kuching City. Ada juga wajah lama kayak Junior Edelstahl, Dion Kuls, sampai Stuart Wilkin. Tapi dibalik semua itu, Datuk Hamidin selaku ex-presiden FAM udah terbang ke Zurich buat ketemu langsung Presiden FIFA Gianni Infantino. Banyak yang bilang ini manuver politik supaya sanksi bisa dilobi. Tapi belum ada tanda-tanda kalau 7 pemain ilegal yang di-banned ini akan dicabut oleh Pak Gianni sih. Kalau FIFA sudah menyatakan tegas, sepertinya sangat sulit untuk Malaysia agar melobi-lobi bagaimanapun caranya. Karena FIFA sudah punya bukti jelas. Makanya FIFA berani untuk menjatuhkan hukuman. Tapi segelintir warga jiran tetap percaya diri akan melawan. Dan FIFA lah yang akan kalah. Begitulah jika orang yang menganggap dirinya paling istimewa di atas muka bumi ini, dia tak akan pernah sadar kesalahan apapun yang mereka lakukan. Semoga kedua negara Indonesia Malaysia bisa dapat Piala Dunia suatu hari nanti. Tidak, gue tidak berharap Malaysia dapat Piala Dunia atau masuk. Gue hanya mendoakan Indonesia. Ya, terima kasih Ibu atas doanya, tapi mohon maaf, saya tidak sudi kalau ada tim yang sepak bolanya curang masuk ke Piala Dunia. Ya, jadi gue berharap Indonesia rutin masuk Piala Dunia, tapi kalau Malaysia karena kelakuannya sendiri, mereka tidak akan maju dan tidak akan masuk Piala Dunia. Ada lagi netizen Malaysia bilang sombong banget, dia mau ketawain Indonesia kalau kalah. Kalaupun amit-amit Indonesia kalah, misalnya lawan Arab kalah atau intinya gagal lolos, kita udah jauh lebih baik dari Malaysia. Malaysia tuh bahkan gak nyampe level kita. Gitu. Ini ronde 4. Malaysia tuh ronde 2 aja udah tersingkir. Jadi ngapain juga, terserah lu ngetawain kita, tapi ketahuilah kalau lu ngetawain kekalahan Indonesia ya, sebenarnya sepak bola lu lebih terhina. Karena satu, lu nggak lolos, kedua, lu curang. Sepak bola Malaysia adalah organisasi yang suka curang, sampai-sampai untuk menaturalisasi pemain keturunan aja harus memalsukan dokumen. Ya akhirnya Malaysia disanksi FIFA, dan setelah disanksi marah-marah nyalahin negara lain, dan cuma bisa iri melihat King Indo akan bertarung untuk Piala Dunia yang mana Malaysia tidak akan pernah bisa dapatkan selamanya. Ini juga kayaknya netizen Malaysia sakit hati, dia bilang kita halu mau ke Piala Dunia kalah lawan Jepang 6-0. Padahal nggak ada hubungannya. Masuk Piala Dunia itu tahapannya adalah round 1, round 2, round 3. Kalau nggak lolos di round 3 bisa lewat round 4, bisa lewat round 5, bisa lewat kualifikasi playoff antar benua. Itu tahapannya.
Kita kalah lawan Jepang, iya. Tapi kita lolos dari round 3 ke round 4. Yang mana Malaysia gagal lolos di round 2. Jadi Malaysia aja nggak pernah masuk round 3. Asia Tenggara itu yang masuk round 3 cuma Thailand, Vietnam, Indonesia. Malaysia belum pernah dan tidak akan pernah. Jadi jangan mimpi Malaysia bisa masuk ke Piala Dunia. Anehnya netizen tetangga yang kualifikasi Piala Dunia adalah Indonesia, tapi yang sibuk sendiri malah mereka. Selalu doakan kegagalan Indonesia di round 4 ini. Padahal ada masalah besar di persepakbolaan internal mereka sendiri, malah sibuk membahas Indonesia ke Piala Dunia.